Perkenalkan, saya Amira Moedia Putri. Perkenalkan, nama saya Diana Karisa Nova. Perkenalkan, saya Haifa Maulida. Perkenalkan, nama saya David Permana Putra. Perkenalkan, nama saya Raihan Oktansa Mana Putra. Perkenalkan, nama saya Higir Galuh Permana. Perkenalkan, nama saya siapa woi? Halo, perkenalkan, nama saya Makil Syukuran Pangagres. Sebelum memulai wawancara ini, bolehkah Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu? Boleh. Nama Ibu Bu Neneng, istrinya Bapak Mamat yang punya pabrik tempe ini. Mengapa Ibu memberi nama pabrik ini dengan nama yang sekarang? Seperti apa awal mulanya? Karena Ibu memberi nama pabrik tempe ini pabrik tempe Bapak Mamat karena yang punyanya Bapak Mamat. Awal mulanya tahun 2007 dimulai Ibu bikin tempe di sini. Mulainya awalnya kan sedikit nambah lagi gitu. Dari tahun 2007 itu sampai sekarang 2024 ya. Ya banyak pahit manisnya gitu ya. Laris atau sepinya jualan di pasar gitu kan. Sejak kapan pabrik ini berdiri dan bagaimana perkembangannya selama ini? Ya itu tahun 2007 sampai sekarang perkembangannya waktu dari pertama bikin kan 50 kilo sampai terganggu COVID itu menurun drastis. Padahal udah ada peningkatan ya sampai 1 kintal gitu kan. Selama ada COVID 2 tahun apa 3 tahun tuh ya COVID tuh ya. Jadi merosot, turun lagi ininya omsetnya. Sampai sekarang paling Bapak bikinnya cuma 70 kilo, 80 kilo paling banyak gitu. Bagaimana awal mula usaha ini? Apakah usaha turun-temurun atau usaha diciptakan oleh Ibu sendiri? Usahanya dari Bapak masih bujangan ini, diciptakan sama Bapak sendiri. Cuman tadinya Bapak ikut keluarga. Jadi setelah berkeluarga sendiri ya bikin sendiri, misah sendiri bikin gitu. Menjalankan usaha ini berapa modal yang Bapak Ibu keluarkan? Waktu pertama menjalankan modal usahanya 50 kilo itu kalau zaman dulu cuma 200.000 gitu. Kalau sekarang kan udah beberapa kali lipat ya harga kedelainya. Gitu dulu mah cuma 200.000 juga udah punya modal. Selama Bapak Ibu menjalankan usaha ini, kesulitan dan kerugian apa saja yang sudah Bapak Ibu lewati? Bagaimana cara Ibu tetap kuat dan mempertahankan usaha ini?
Kalau usaha tempe itu kan harus habis 1 hari ya. Paling kerugiannya kalau jualan di pasar itu sepi, tempenya nyisa, ibu nggak dapat untung, nanti nggak masak. Kalau kesulitannya itu aja di pasar. Kalau masalah pembuatan mah kan semua orang juga gampang bisa bikin. Pemasarannya yang sulit gitu. Kalau belum punya langganan gitu. Apa bahan utama yang digunakan untuk membuat tempe? Kedelai, ragi. Bahan utama kedelai sama ragi. Kalau bungkus plastik, ada yang daun gitu kan. Apa manfaatan kesehatan dari tempe yang diproduksi di pabrik ini? Tempe itu mengandung protein, karbohidrat, serat, lemak, vitamin B, mineral, isoflavon, juga ada asam amino kalau nggak salah. Jadi emang benar bermanfaat kalau buat konsumsi untuk sehari-hari gitu ya. Apakah ada sertifikasi yang dimiliki pabrik atau produk tempe? Ada punya. Apa yang membedakan tempe yang diproduksi di pabrik ini dengan tempe di pabrik lain? Sebetulnya tempe itu sama aja ya, cuman proses pembuatannya yang suka ada yang beda gitu. Bisakah Bapak Ibu menjelaskan tahapan utama dalam proses produksi tempe ini? Pertama-tama bahan bakunya kan kedelai direbus sampai mateng. Setelah matang dibuang air rebusannya, direndam 1 malam. Baru keesokan harinya baru dieksekusi, dicuci, dibuat gitu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dari mulai perendaman kedelai hingga tempe siap dipasarkan? Perendaman 1 hari, 1 malam. Lanjut dicuci, nanti pemasarannya 2 malam. Dari pembuatan itu ya, dari pembuatan cucian kedelainya 2 malam baru bisa dipasarkan. Bagaimana kualitas tempe dijaga selama proses produksi? Tergantung, misalkan cuaca panas harus di angin-angin, diturunin, dibolak-balik, dicolokin lagi gitu. Terus kalau misalkan cuacanya hujan juga beda lagi gitu. Apa strategi pemasaran utama yang digunakan pabrik ini untuk mempromosikan produk tempe? Ibu buka di itu juga ya, di sosmed gitu ya. Terus di pasar juga banyak yang pada jualan lagi, ngambil di ibu gitu, di bapak. Itu ya gitu-gitu aja sih. Yang penting mungkin kualitas ya, kualitasnya. Siapa target pasar utama dari produk tempe ini? Target utama di pasar ya, Bapak udah biasa jualan di pasar ya, pasar desa ya. Ditambah lagi ngisi ke pesantren, pesanan gitu. Ke ini warung-warung nasi, warteg gitu, keliling. Apakah ada kolaborasi dengan distributor atau pengecer tertentu untuk memperluas jangkauan produk? Ada paling pesanan pesantren gitu Neng. Ke tukang-tukang sayur kan pada ngambil ke Bapak tuh di pasar ya. Sama itu keliling ngisiin ke warteg paling. Sejauh mana media sosial dan platform digital digunakan untuk memasarkan produk tempe? Paling ibu di FB aja ke teman-teman, terus di WA status gitu aja paling. Apakah pabrik ini menggunakan promosi khusus seperti diskon untuk menarik lebih banyak konsumen? Diskon kalau langsung beli ke pabrik ada diskon. Apa tantangan terbesar yang dihadapi tim pemasaran dalam memasarkan produk tempe ini? Saingannya tukang tempe juga. Sekarang kan Banyak tukang saingan tempe udah menjamur banyak sekali. Iya. Kalau dulu Bapak masih jarang. Bapak yang ini ya, kalau di Pasar Dramaga Bapak yang dibilang apa sih kalau pusat gitu ya. Oh iya. Kalau sekarang mungkin sama aja kayak yang lain, udah banyak pesaingnya.
Berapa banyak tempe yang diproduksi setiap harinya dan bagaimana cara Ibu menjaga kualitas produksi dalam jumlah besar? Kalau untuk sekarang udah menurun ya Neng ya. Sebelum COVID itu kan Bapak udah bikin sampai sekintal setengah gitu. Setelah COVID itu menurun, merosot. Paling sekarang paling banyak 80 kilo. Jaga kualitasnya kalau udah biasa bikin tempe ya ini ya mungkin dibolak-balik. Kalau misalkan dikontrol cuaca juga kan pengaruh gitu kalau misalkan panas atau hujan gitu. Bagaimana produk tempe dikemas dan disimpan sebelum sampai ke konsumen? Produksi tempe kalau dikemas ada yang kalau di sini Ibu pakai khusus plastik ya, nggak pakai daun. Jadi kalau dari sesudah pembuatan itu dikemas pakai plastik, ke konsumen nyampainya sekitar 2 hari udah bisa dimasak gitu, udah bisa dikonsumsi. Bagaimana Ibu memastikan bahwa produk tempe didistribusikan tepat waktu ke berbagai lokasi? Karena udah ada pesanan dari 2 hari sebelumnya. Jadi pasti sampai, misalkan pesan jam 8 harus nyampe ke lokasi, pasti nyampe. Ada anak ibu yang biasa ngantar. Bagaimana Ibu menangani permintaan mendadak dari pelanggan atau distributor yang membutuhkan produk segera? Kalau yang mendadak pesen gitu ya, mungkin Ibu nggak bisa semua pesanan dia boleh gitu. Soalnya kan Bapak di pasar udah punya langganan. Kalau misalkan dia ininya sedikit sih nggak apa-apa, suka dikasih sama Bapak. Kalau dadakan, kecuali pesannya sebelum 2 hari pembuatan kan udah dibikin gitu kan, udah disiapin gitu. Bagaimana Ibu mengatasi masalah ketika ada keterlambatan dalam proses pengiriman? Kalau pengiriman mungkin nggak pernah ada keterlambatan, soalnya kan udah tepat waktu pesanannya gitu. Jika sudah ada pemesanan tetapi tiba-tiba dibatalkan, apa yang Ibu lakukan? Nah, itu yang bikin Ibu rugi. Udah pesan nggak diambil, resiko Ibu nanti mau dikemanain kan? Kalau standar pasar kan udah ketahuan ya sekian kilo gitu. Jadi kalau ada kelebihan itu, kalau emang bukan rezekinya ya bingung ibunya gitu. Harus diambil. Kalau udah pesan harusnya emang harus diambil. Bagaimana Ibu mengukur keberhasilan dalam proses distribusi dan memastikan kepuasan pelanggan atau distributor? Kepuasan suka ada ini aja ya, ulasan gitu ya, suka misalkan enak tempe Pak Mamat mah enak gitu misalkan gitu, ada aja sih. Mungkin itu ya dari situ mungkin ya. Juga langganan tuh udah spesial lah gitu, beli ke Bapak teh emang karena mungkin produknya kepake gitu ya. Jika boleh tahu, berapa penghasilan yang didapat per bulan? Penghasilannya alhamdulillah sih kalau buat makan mah ya. Kalau zaman sekarang mah, kalau dulu sih mungkin ibu juga udah alhamdulillah berkah gitu, ada sisanya gitu. Kalau sekarang mah udah bisa sehari-hari, keperluan sehari-hari aja udah alhamdulillah gitu aja. Nah, seru kan wawancara kita. Sekian dari kami. Wassalamualaikum.